Oke, teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi bersama Mr. Jibril. Nah, kali ini kita lanjutkan pertemuan sore hari ini. Yang kita ngomongin apa, Mister? Tenang, kita ngomongin yang berhubungan dengan masa depannya teman-teman, apalagi kalau teman-teman sekarang yang sudah SMA ya, SMA tinggal menunggu ujian selesai, habis itu kita mau kemana kan gitu. Mungkin kita udah punya alasannya, mungkin kita tahu, oh aku habis ini mau ngapain nih setelah SMA ini, gitu kan. Tapi ada banyak juga yang mengalami hal yang sama, bingung gitu, habis SMA tuh aku mau ngapain dan kemana kan gitu ya. Masih ada juga yang seperti itu teman-teman, dan gak sedikit, bener gak? Yang selanjutnya kita akan hadapin yang di atas, ujian UTBK gitu kan. Jadi setelah selesai SMA kita tahu bahwa kehidupan kita akan terus berlanjut dengan ujian. Karena dari SMA kita memproyeksikan diri kita ke depan gitu ya. Proyeksi kita apa ke depan, Mister? Ya, proyeksi kita salah satunya adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, kan seperti itu, teman-teman. Karena kalau misalnya kita dari sekarang ya, dari awal, wah, akan sangat sulit sekali, teman-teman. Terus udah gitu, ini berdasarkan dari cerita gitu ya, ini berdasarkan dari cerita yang datang ke Mister gitu ya. Jadi ini ada seseorang siswa gitu ya, lulusan SMA ya, mau lulus gitu ya, lulusan SMA. Terus kemudian kalau biasanya ada sekolah mau mengadakan ujian, ini kan pasti ada beberapa bimbingan belajar yang ikutan juga masuk ke kelas untuk sedikit memberikan tryout gitu kan. Terus yang dilanjutkan dengan proses, oh kalau mau ikutan bagaimana caranya. Dan itu kan ada extra charge lagi ya. Tapi memang itulah yang terjadi sekarang kan gitu ya teman-teman semua, untuk lolos di ujian UTBK gitu teman-teman. Ujian UTBK apa sih, Mister? UTBK ini ujian tulis berbasis komputer gitu ya. Jadi ujian berbasis komputer ini yang akan menguji diri kita, biasanya itu akan masuk ke SNBPTN gitu ya, atau SMBPTN. Yang nextnya nanti teman-teman akan, kalau sesuai dengan rate-nya, teman-teman akan masuk ke dalam fakultas atau universitas yang teman-teman sudah pilih kali gitu ya. Tapi bukan hanya sebatas itu teman-teman, ini kondisinya ya. Jadi kondisinya dulu supaya teman-teman nyambung nih semua yang Mister ajak ngobrol sekarang nih, supaya nyambung semua gitu ya. Kondisinya yang terjadi. Ini kondisinya. Oke, selesai SMA, inilah kondisinya. Jadi biar tahu kondisinya seperti apa. Ini kondisinya teman-teman, ini kondisinya. Ya, jadi ujiannya udah, pengen ujian gitu ya, udah tahu nih ada ujiannya. Terus kondisinya adalah satu, tadi tuh kendalanya adalah biaya. Dua, nggak ada teman yang sefrekuensi gitu ya. Terus teman-teman juga kebanyakan akhirnya milih untuk tidak lanjut kuliah gitu, di tengah kondisi yang kayak begini nih, kondisi pandemik kan kayak gitu ya. Sebisa mungkin kalau misalnya memang dari kita kan, kita nggak tahu ya masing-masing keluarga basic perekonomiannya seperti apa. Tapi ini yang diambil berarti pilihannya adalah ketika memang udah nggak ada lagi nih pilihan selain menunda, bukan nggak mau kuliah, tapi di situ mungkin menunda kuliah atau mencari pekerjaan lanjutan agar supaya apa? Agar supaya bisa melanjutkan ke pendidikan berikutnya gitu ya. Terus kemudian kondisi yang terjadi, oke, aku milih untuk belajar sendiri, aku mau usaha sendiri gitu kan. Yang ternyata setelah dicoba belajar sendiri, pribadi kita sendiri nih belajar, ternyata aku cepet bosan, aku tahu belajarnya ini gitu. Tapi aku juga cepet bosan di situ. Terus kemudian belajarku kayaknya nggak konsisten gitu kan. Nah terus kemudian udah belajar tapi nggak nyantol. Ini sering banget kan yang kita hadapin, udah belajar tapi nggak nyantol.
Ini bisa ketawa gini bukan emang menghina teman-teman ya, bukan, sekali lagi. Tapi itulah yang kita rasakan selama ini. Kita mentertawakan diri sendiri. Mister pun juga sama. Ketika awal-awal, karena Mister nggak tahu bagaimana caranya ketika belajar itu seperti apa, ya otomatis kita hanya belajar, habis itu lupa kan gitu ya. Semua kita sama teman-teman, nggak ada yang beda. Mister sama, teman-teman juga sama. Tapi sekarang Mister punya sudut pandang yang berbeda. Itu yang membedakan Mister zaman dulu dan Mister yang sekarang kan gitu ya teman-teman. Oke, ini Mister hilangin dulu kondisinya, Mister pindahin dulu ke sini ya teman-teman. Sebentar, kondisi Mister pindahin ke sini. Ini ujiannya Mister hilangin. Nah, ini jadi kondisi yang ada supaya kita fokus. Nah, kondisi ini akhirnya menyebabkan ini. Ya, yang di atas. Nih, kondisi yang di bawah sini menyebabkan di atas. Akhirnya kesimpulannya adalah anggap diri bodoh dan pantas untuk gagal. Nah, ini yang akan kita bahas sore hari ini. Sebenarnya gimana sih teman-teman untuk menyikapinya? Apakah memang iya kita harus begitu? Kan gitu ya. Gimana nih, sini aja lah ya, di bawah sini pojok. Nah, kondisinya seperti itu, ditambah kita nih punya ini. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, jangan anggap ya usaha kita yang kita lakukan sendiri ini, walaupun sekarang ya kita masih belum berhasil, jangan anggap itu sebagai kegagalan mutlak gitu. Itu hanya ujian teman-teman. Ya, itu hanya ujian. Bukan berarti kehidupan teman-teman 100% fail, gagal gitu. Bukan itu. Dan gak ada hubungannya sama sekali dengan ujian. Ketika teman-teman ujian gagal nih, nggak masuk misalnya gitu ya, itu nggak ada hubungannya dan kehidupan kita di depan. Toh banyak kan contoh-contoh orang-orang yang memang tidak ikut lanjut sampai pendidikan tinggi, toh hidupnya juga sukses saja gitu kan. Karena semua itu tergantung pada mindset teman-teman. Bagaimana kita memasukkan pikiran kita, bagaimana kita memandang tentang apa yang kita milikin sekarang. Ya, walaupun penuh dengan kekurangan, tapi bagaimana kita menyiasatinya lewat nih manifestasi pikiran kita, apa yang kita inginkan. Kita selama ini hanya fokus kepada kesulitannya, sehingga kita luput terhadap apa yang kita punya sekarang gitu. Karena aku udah coba, tapi tetap aja hasilnya nggak ada gitu. Aku udah coba, tapi tetap aja aku nggak bisa. Aku sulit untuk mencapai tahap itu. Aku pengen ikutan kayak teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, ketika teman-teman punya goals, punya impian seperti itu, nah teman-teman harus meyakinin impian itu gitu. Teman-teman harus hidup dalam impian itu. Ketika teman-teman benar-benar hidup dalam impian itu, teman-teman fokus terhadap apa yang teman-teman inginkan, itu akan menjadi kenyataan teman-teman. Jadi nggak ada lagi istilahnya kalau kok nggak konsisten ya. Pertanyaan Mister adalah, kalau kita nggak konsisten, apakah mimpi kita masuk PTN itu sudah cukup besar untuk diri kita, tanggung jawab tersebut? Kalau memang mimpi kita atau impian kita, cita-cita kita itu belum begitu jelas buat diri kita, untuk kedepannya seperti apa dan apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku mencapai mimpi tersebut, otomatis cara belajar kita pun nggak akan ada ubahnya, nggak akan berubah gitu loh. Karena tadi kita aja masih belum jelas nih pikiran kita tentang tujuan kita tuh seperti apa, bagaimana caranya mencapai tujuan tadi. Itu kita belum hidupkan cita-cita itu dalam keseharian diri kita. Dalam setiap kita mulai hari, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada mimpi tersebut. Coba cek dalam seharian ini, ada nggak kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kita terhadap tujuan atau cita-cita kita yang besar tadi. Kalau misalnya nggak ada, nah berarti itu yang mesti kita evaluasi balik teman-teman. Jadi jangan langsung menganggap bahwa aku bodoh dan aku pantas untuk gagal. Terus kemudian tidak mengunci kesuksesan itu hanya ada di PTN. Yes, memang benar, masuk PTN itu privilege kita. Tapi bukan satu-satunya jalan. Apalagi kalau kita merasa bahwa diri kita udah gagal di awal. Ingat teman-teman, ini masih sangat-sangat muda. Belajarlah teman-teman. Salah satunya bisa pesan buat teman-teman semua. Kalau kita punya masalah yang besar, pasti ada orang yang lain yang juga memimpikan ada di tempat kita, dan mereka juga
pasti akan sangat bersyukur ada di tempat kita yang sekarang. Ya buktinya apa? Kita masih punya tempat tinggal, kita masih punya orang tua yang support kita, kan seperti itu. Kita masih punya orang-orang yang bisa kita tanyain, orang-orang yang bisa kita minta pertolongan. Nah, buat teman-teman semua, silahkan cari komunitas-komunitas belajar agar supaya teman-teman ini bisa termotivasi selalu, gitu ya teman-teman. Ikutin tuh di mana-mana banyak komunitas-komunitas yang membahas yang khususnya di dalam bidang belajar, kayak seperti sekarang ini nih di Mister gitu ya. Teman-teman boleh ikutan gitu. Teman-teman boleh ikutan di dalam grup, di dalam fanpage Facebooknya Bedah Belajar atau Bedah Mengajar. Di sana teman-teman bisa banyak belajar gitu ya. Sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang ujian, apapun cita-cita teman-teman, semoga teman-teman selalu punya kepercayaan diri. Aku yakin aku bisa sukses, aku yakin aku bisa sama seperti orang lain, karena aku yakin aku bisa, karena aku pantas untuk mendapatkan mimpi seperti juga orang lain punya mimpi besar. Tapi pesannya Mister sekali lagi teman-teman, perhatikan kegiatan kita sehari-hari. Apakah dari kegiatan kita sudah mendekatkan kita kepada tujuan kita? Kalaupun kita butuh bantuan orang lain, tanya kepada orang-orang yang sudah sampai, kepada kakak kelas, kepada ibu bapak guru. Kita ajak diskusi mereka, bagaimana caranya, bagaimana membantu diri kita. Dan kita juga harus tahu diri sebagai orang yang minta bantuan. Kita harus lihat waktunya seperti apa, terus bagaimana cara kita memintanya, agar supaya orang yang minta bantuan juga tidak merasa terbebani. Dan kita juga jangan sungkan gitu. Terus kita juga jangan perasaan, aduh tuh kan bener dia nggak mau bantu. Ya jangan kayak gitu juga teman-teman. Kita harus membuka diri kita banyak-banyak. Terus gabunglah di komunitas itu teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan dadah, bye-bye teman-teman. Thank you ya teman-teman. Dadah, bye. Sampai jumpa lagi, bye.